Selamat datang di FBS Station. Enjoy and listen. Hai Civitas Akademika Fakultas Bahasa dan Seni, apa kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat ya. Kenalin, aku Dino, bukan dinosaurus nih, yang akan memandu podcast kali ini. Di sini, aku bersama dua narasumber spesial dan merupakan mahasiswa MBS yang sudah mengharumkan fakultas dengan prestasinya. So, bersama saya, cewek cantik Putri Undiksa 2022-2023, Neta Iswari. Dan cowok tampan, Duta Genre 2022-2023, Trisna Widiantara. Halo guys, selamat malam. Apa Halo, kabarnya selamat nih? malam. Halo, selamat malam Kak Edo. Apa kabarnya? Baik, Kak Dino gimana kabarnya? Baik, Kak Dino. Baik juga nih. Oke, mungkin masih ada adik-adik yang belum kenal nih, atau ada adik gemes kan? Kita kan bakal ada angkatan baru nih, angkatan 2022. Mungkin ada adik gemes yang belum kenal kalian siapa dan dari prodi mana, atau dari jurusan mana. Mungkin bisa perkenalkan dari Krisna dulu. Oke, halo semuanya, teman-teman yang ada di rumah, dan halo Kak Edo dan Natia tentunya. Perkenalkan nih, aku Krisna Widiantara dari program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Sekarang sudah semester 3, dan baru-baru ini dinobatkan sebagai Putra Duta Genre tahun 2022-2023. Oke, sekian dari aku. Mungkin bisa dilanjutkan ke Natia. Oke, Natia boleh kenalan dulu. Oke, thank you Kak Dino dan juga Krisna. Halo semuanya yang lagi nonton podcast ini ataupun yang lagi dengerin podcast ini. Perkenalkan, nama saya Madinati Pratniswari, biasa dipanggil Natia. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 3 dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris jurusan Bahasa Asing dari Fakultas Bahasa dan Seni tentunya. Dan saya di sini sebagai Putri Undiksa tahun 2022. Oke, kalau tidak salah Netia Putri ABS juga ya tahun 2021-2022. Benar tidak? Benar Kak Dino. Oke, dan kalau tidak salah juga Krisna runner up 1 Putra Undiksa ya. Putra FBS. Runner up 1 Putra Benar. FBS. Oke. Ya, benar banget Kak Um, Dino. Oke, kita langsung saja ya nih. Jadi Natia sebagai Putri Undiksa 2022-2023 dan Krisna sebagai Duta Genre Undiksa 2022-2023. Nah, secara awam Dino nih dan teman-teman lainnya dan mungkin ada di gemes yang baru join Undiksa nggak tahu nih soal duta-dutaan, soal genre Undiksa ini apa atau Putri Undiksa ini apa dan tujuannya apa. Mungkin bisa dijelaskan dari Natia dulu terkait dengan apa itu Putri Undiksa dan apa tujuannya. Oke, thank you Kak Dino. Tentunya Putra Putri Undiksa ini adalah mahasiswa-mahasiswi, yaitu kumpulan dari mahasiswa-mahasiswi di setiap fakultas yang ada di lingkup Undiksa. Jadi di Putra Putri Undiksa ini tentunya kita mencari mahasiswa-mahasiswi terbaik untuk menjadi role model dan juga brand ambassador dari Universitas Pendidikan Ganesha. Begitu Kak Dino. Dan juga ada Putra Duta Genre Undiksa ya, ada Krisna. Silakan Krisna. Oke, thank you Natia sebagai Putri Undiksa. Jadi kurang lebih sama seperti Natia, yaitu Duta Genre adalah salah satu ajang pencarian role model. Tapi secara lebih spesifiknya, Duta Genre adalah pencarian seorang role model yang dimana bertujuan untuk membentuk karakter bangsa di kalangan generasi muda nih Kak Edo dan juga Natia. Jadi berfokus ke 8 substansinya seperti itu. Oke, berarti intinya itu menjadi seorang role model dalam bidangnya tertentu, bidang sendiri-sendiri ya, seperti Duta Genre dengan bidangnya, dan Putri Undiksa dengan bidangnya. Oke, terkait dengan ikut duta nih, pasti dong kalian punya role model,
juga kan. Kalian udah jadi role model mahasiswa nih. Tentunya kalian pasti juga punya role model dan punya motivasi untuk ikut ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit motivasi kalian apa dan siapa sih role model kalian? Mungkin dari Krisna dulu, tadi kan Natya. Oke, untuk dari aku sendiri, motivasinya nih, mengikuti Duta. Dari aku sendiri, sebenarnya aku ingin berdampak ke orang lain atau ke masyarakat luas, seperti itu, Kak. Dan juga aku ingin menginfluence seseorang. Nah, maka dari itu, sejalan dengan adanya Duta Genre ini, yang tujuannya untuk mengkampanyekan ke-8 substansi genre. Jadi, aku dalam diri aku sendiri, aku mengikuti Duta Genre ini ya tentunya untuk bisa menginfluence generasi muda untuk menjadi generasi yang berencana, seperti itu, Kak. Dan itu secara internal nih, motivasi secara internal. Dan motivasi secara eksternal aku, yang mungkin ini bisa juga menjadi motivasi eksternal untuk Natya sendiri. Karena kebetulan Natya sendiri dinobatkan menjadi Putri FBS tahun 2021, dan untuk saya sendiri menjadi runner up 1 Putra Fakultas Bahasa dan Seni tahun 2021. Jadi motivasinya untuk kita berdua nih, karena kita masuk ke top 3 Putra-Putri Fakultas Bahasa dan Seni, itu mendorong kami untuk maju ke ajang pageant atau duta yang lebih tinggi, itu sih, Kak. Dan untuk mengenai role modelnya nih sendiri, aku tidak memiliki role model yang spesifik sih, Kak. Karena bagi aku, seseorang yang bisa berdampak ke orang lain atau ke masyarakat luas itu menjadi salah satu role model aku. Jadi untuk saya sendiri, saya seperti Natya sendiri itu salah satu role model saya sih, Kak. Jadi siapapun orang yang di sekitar saya yang bisa berdampak ke orang banyak itu menjadi role model saya sendiri. Seperti itu sih, Kak. Oke, untuk Natya sendiri nih, motivasinya apa dan apa sih, siapa sih role modelnya? Oke, thank you Kak Dino, thank you juga Krisna ya. Sama seperti yang dikatakan Krisna tadi, karena sebenarnya motivasi ini datang awalnya adalah dari pemilihan putra-putri Fakultas Bahasa dan Seni. Dan kebetulan lagi ini ya, ketemu lagi sama Krisna karena di Fakultas Bahasa dan Seni saya sendiri jadi putrinya dan Krisna sebagai putra runner-up 1-nya. Nah, karena kita sebagai top 3-nya, kita menjadi perwakilan Fakultas Bahasa dan Seni untuk melaju ke ajang tertinggi, yaitu di Undiksa juga, yaitu ada putra-putri Undiksa dan juga Duta Genre Undiksa. Dan kebetulan kami meraih prestasi yang cukup memuaskan untuk Fakultas Bahasa dan Seni, dan tentunya itu menjadi motivasi dasar mengapa bisa kita mengikuti ajang Putra-Putri Indonesia dan juga Duta Genre. Namun, motivasi mendasar saya juga sebelum mengikuti ajang pageant ini karena saya sendiri tertarik dengan dunia pageant, khususnya saya pernah menonton televisi, yaitu Putri Indonesia. Saya termotivasi dari sana karena sebuah role model, sosok role model itu adalah untuk bisa mengimplementasikan 3B, yaitu Brain, Beauty, and Behavior. Jadi di mana seorang role model ini harus bisa mengimplementasikan 3B ini, yaitu yang Brain, Beauty, Behavior, yang di mana Brain ini harus memiliki wawasan yang luas, di mana dengan mengikuti putra-putri atau kedutaan ini tentunya kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan relasi yang luas. Jadi secara tidak langsung dengan mendapatkan relasi yang luas, wawasan kita juga ikut terbuka. Yang kedua ada beauty, di mana kita harus berpenampilan menarik di kalangan masyarakat, di khalayak umum, karena dengan penampilan menarik ini juga mendapatkan efek positif terhadap diri kita sendiri, begitu. Dan juga yang ketiga ada behavior, yaitu tingkah laku, di mana kita harus dituntut menjadi sosok yang berperilaku yang baik di kalangan masyarakat luas, khususnya di lingkup Undiksa, begitu Kak.
Oke, berarti hampir mirip lah motivasinya dan role modelnya juga tuh hampir mirip juga lah ya. Jadi Natia dengan role model pageant Putri Undik, Putri Indonesia, dan kalau Krisna sendiri tuh role modelnya lebih ke orang sekitar yang menginfluence orang lain. Oke. Nah, mau nanya nih, seseru apa sih ikut ajang pageant ini? Ataukah ada tantangan tersendiri terkait dengan insecurity di dalam pageant ini? Oke, mungkin Krisna dulu bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, thank you Kak Edo. Jadi untuk cerita seseru apa dan apa tantangannya mengikuti ajang Putra Putri ataupun duta. Jadi bagi saya sendiri serunya itu pastinya seru banget dong Kak, karena di sana saya mendapatkan banyak sekali, dalam tanda kutip, banyak mendapatkan teman, banyak mendapatkan relasi, dan banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru seperti itu Kak. Jadi banyak mendapatkan teman baru. Nah, di suatu ajang atau pageant yang baru, itu tentunya kita akan bertemu lagi dengan sekelompok orang-orang baru nih Kak. Jadi saya ataupun Natia sendiri pastinya mendapatkan banyak relasi dari itu dan juga mendapatkan pengetahuan karena di setiap ajang ataupun perlombaan pastinya kita menyiapkan diri untuk tampil perform semaksimal mungkin. Jadi sebelum penobatan tentunya kita ada karantina, ada pembekalan. Nah, di sana dalam ajang putra-putri ataupun duta itu kita dapat pengetahuan baru seperti itu Kak. Dan mengenai tantangannya bisa dibilang cukup berat juga Kak, karena untuk aku sendiri aku dulunya itu sebenarnya pendiam dan jarang tampil di depan umum. Nah, setelah mengikuti ajang duta ataupun putra-putri ini, aku berusaha keluar dari zona nyaman aku nih Kak. Jadi semula Krisna yang pendiam dan tidak pernah tampil di depan umum harus memberanikan diri nih Kak, tampil di depan umum dan juga ditonton banyak orang, dan itu untuk saya sendiri menjadi tantangan terbesar sih Kak, karena butuh waktu dan butuh persiapan yang banyak untuk menyiapkan mental di atas panggung seperti itu Kak. Oke, berarti Krisna tuh dulunya introvert ya lah ya istilahnya tuh. Terus mencoba untuk explore lebih dan menjadi extrovert saat ikut yang namanya duta seperti ini. Untuk Natia sendiri gimana? Adakah seseru apa ikut Putri Uniksa dan tantangannya apa sih? Atau beda tantangannya dari Krisna? Oke, thank you Kak Dino. Jadi mengenai tantangan dan juga sukanya ikut ajang Putra Putri ini, mungkin kita bisa ulik manisnya dulu ya, pahitnya terakhiran kali ya. Jadi kalau manisnya ini ya, mengikuti ajang Putra Putri Indonesia, tentunya seperti saya katakan tadi, kita dengan kita mengikuti ajang Putra Putri atau kedutaan ini, tentunya kita punya relasi yang cukup luas, yang seperti saya katakan tadi, karena kita bisa bertemu dengan orang-orang yang punya visi yang sama, tujuan yang sama. Dengan mengikuti putra-putri ini, pastinya setiap orang yang terjun di lingkungan ini memiliki tujuan yang sama. Yang pastinya dengan memiliki tujuan yang sama, kita bisa berpikiran lebih positif lagi dan bisa membuka wawasan kita yang tentunya menjadi dampak positif untuk diri sendiri. Namun, balik lagi, ada manis pasti ada pahitnya, yang dimana kalau kita bicara tentang tantangan mengikuti putra-putri atau kedutaan ini, banyak orang yang memiliki stigma yang negatif tentang putra-putri ataupun kedutaan, karena banyak orang yang berpikir, wah ikut putra-putri pasti nyari good looking aja gitu. Kebanyakan orang berpikir seperti itu. Nah, itu juga pernah menjadi tingkat insecure Natia yang paling tinggi, karena jujur saja cantik ataupun tampan itulah relatif begitu. Jadi belum lagi pada saat itu Natia harus bersaing dengan mahasiswi dan mahasiswa terbaik di fakultasnya untuk
untuk menjadi perwakilan di putra-putri Undiksa ini. Nah, itu juga tingkat insecure nanti yang tertinggi karena pada saat itu nanti masih semester 2 yang harus bersaing dengan mahasiswa-mahasiswi semester di atas Natia, yaitu ada semester 4, semester 5, yang tentunya sudah pernah berkecimpung di dunia pageant seperti ini sebelumnya. Dan Natia bisa dibilang adalah orang baru yang mengikuti ajang seperti ini. Nah, walaupun masih baru dan masih awam sekali dengan dunia seperti ini, karena Natia punya mimpi dan Natia punya motivasi yang Natia sudah katakan tadi, jadinya nanti harus bisa melawan tantangan itu. Dengan apa? Dengan percaya diri. Seperti judulnya ini ya. Kita harus memulai mimpi kita dengan percaya diri. Ini bagus banget nih topiknya, ini harus diangkat ya. Makasih loh Kak Dino ya udah ngundang kita sebagai narasumber yang pastinya walaupun kita masih belajar, kita sama-sama belajar, yang mungkin yang lagi dengerin dan juga lagi nonton podcast ini, kita sama-sama belajar, dan tentunya ini sebagai wadah untuk kita berdiskusi. Begitu Kak Dino, thank you. Oke, berarti hampir sama juga lah ya. Intinya kita tuh harus percaya diri untuk memulai sesuatu, terutama dalam mimpi kita juga ya. Nah, terkait percaya diri nih, ada nggak sih tips and trick dari kalian? Atau mungkin ada cara jitu untuk menjadi percaya diri secara semalam nih? Malam ini gugup, paginya langsung percaya diri. Ada nggak sih tips itu? Mungkin dari Natia sendiri dulu nih. Oke, thank you Kak Dino. Ini juga pertanyaannya sangat bagus ya. Karena sebelumnya juga Natia pernah problematik banget dengan masalah kepercayaan diri. Yang sudah Natia katakan tadi tentang insekuritas tentunya menjadikan kepercayaan diri kita menurun. Nah, bagaimana cara Natia untuk menaikkan rasa kepercayaan diri Natia? Yang pertama, tentunya ketika kita sedang berada di lingkungan umum atau khalayak umum yang mengharuskan kita untuk berbicara di depan umum, tentunya yang pertama yang harus dilakukan adalah mengatur pernapasan, di mana ketika kita bisa menarik napas dalam-dalam lalu membuangnya, itu walaupun simple, sederhana banget, tapi itu berguna. Karena apa? Dengan kita mengatur pernapasan, tentunya kita bisa menyerap energi positif kepada kita. Terus walaupun kita lagi ngeblank, dengan kita tarik nafas, terus melihat ke sekeliling, walaupun kita lagi di panggung nih ya. Nah, dan juga dengan kita tersenyum nih. Selain dengan mengatur nafas, kita harus tersenyum. Nah, walaupun kita lagi ngeblank nih, kita nggak tahu mau ngomong apa ketika kita tersenyum, dan baiknya juga apabila penonton juga ikut memberikan sinyal baik, ikut tersenyum kepada kita. Percayalah, percaya atau tidak percaya, sebuah energi itu sangat kuat untuk kita melanjutkan berbicara di depan umum, walaupun lagi demam panggung, dan kita tersenyum, tentunya energi positif juga datang kepada kita. Itu sih dengan cara jitu Natia menghadapi demam panggung, ketidakpercayaan diri Natia, dan tentunya harus selalu berpikir positif bahwa saya bisa, saya bisa, saya bisa. Begitu Kak Dino, thank you. Berarti harus saya bisa, saya bisa, saya bisa. Bukan kampanye ya. Oke, ke Krisna nih. Mungkin ada tips and trick-nya juga nih terkait percaya diri. Oke, silakan Krisna. Sepertinya Krisna dalam. Oke. Oke, thank you Kak Edo. Jadi mengenai tips tentang percaya diri nih Kak. Jadi aku klasifikasikan menjadi dua nih Kak ya. Secara umum dan di atas panggung, tips percaya diri di atas panggung. Jadi untuk secara umum, gimana sih caranya Krisna agar percaya diri? Jadi yang pertama, tentunya kita tidak boleh berpikiran negatif. Jadi harus berpikiran positif. Jangan pernah takut melakukan sesuatu atau jangan pernah takut melangkah as long as yang kita lakukan itu adalah hal positif seperti itu, karena kita lihat secara realitanya di lapangan saat kita melakukan sesuatu hal atau bergerak melakukan terobosan baru nih atau melawan rasa zona nyaman kita, tentu pasti ada yang namanya kritikan, baik itu kritikan yang positif atau yang membangun, dan juga pasti ada kritikan yang menjatuhkan atau kritikan yang kurang pantas. Jadi
yang istilahnya kalau bahasa kekiniannya itu kritikan yang buat mentalnya itu ngedown seperti itu Kak. Jadi kalau memang di pertengahan jalan ada yang memberikan suatu kritikan yang membangun, kita harus terima itu sebagai acuan untuk diri kita bisa lebih baik. Dan apabila kita menemukan kritikan yang tidak membangun atau bisa membuat mental kita down, itu kita harus bisa membuang jauh-jauh pikiran kita tentang komentar tersebut. Dan untuk tips percaya diri berada di atas panggung, itu untuk aku sendiri, yang pertama ini agak sedikit mungkin terdengar aneh, tapi ini trik yang ampuh yang Krisna lakukan. Yang pertama adalah selalu mengecek pakaian yang digunakan. Terutama tidak hanya mengenai tampilan ya Kak, tapi mengenai kenyamanan. Jadi saat seseorang tampil di atas panggung dengan pakaian yang kurang nyaman atau tidak sesuai, mungkin itu pasti akan menimbulkan rasa tidak nyaman dan menimbulkan gestur-gestur yang tidak diinginkan seperti itu. Dan juga benar yang apa dikatakan Natia tadi, yaitu mengatur pernapasan. Saat kita sedang gugup, usahakan bernapas menggunakan napas perut atau tidak menggunakan pernapasan dada. Dan yang sering, ini mungkin secret tips ya dari Krisna sendiri, sebelum naik panggung itu istilahnya kita harus cheat day, bisa dikatakan cheat day, atau kasih atau memberi self reward nih Kak. Karena untuk Krisna sendiri kebetulan suka banget sama coklat. Jadi saat sebelum naik panggung, self reward bagi Krisna sendiri adalah dengan memakan sedikit coklat, dan itu bisa membuat relax Kak. Jadi mood kita jadi bagus dan kita bisa pede nih tampil di depan umum seperti itu Kak. Dan mungkin tambahan lagi sedikit, karena ini berbicara di depan umum itu tidak jauh dengan penggunaan bahasa atau kosakata. Mungkin bisa dilatih penggunaan kosakata atau kata-kata yang dimiliki agar lebih bervariatif seperti itu sih Kak, agar lebih menarik juga. Terima kasih. Ya, aku setuju banget sih Kak sama statementnya Krisna. Apalagi yang tadi cheat day itu ya, itu aku juga pernah lakuin. Dan itu emang berdampak positif banget sama kita. Apabila kita juga ngasih self reward sama diri kita, nggak nge-push terus, jadinya tubuh tuh jadi relax, nanti jadi lebih percaya diri. Ini aku setuju sama Krisna. Jadi penonton boleh dipakai ya tipsnya ya. Dicoba ya Coba ya, teman-teman di rumah. Dan sudah ada testimoninya nih Kak Natia, katanya ampuh nih guys untuk bisa percaya diri tampil di muka umum. Oke. Benar. Oke nih, sepertinya waktunya masih banyak banget nih. Jadi ada sedikit tantangan dari tim podcast untuk kalian. Kalian pernah kan pasti saat menjadi duta ini menginfluence orang terkait dengan gender atau terkait dengan Putri Undiksa. Mungkin dari Krisna dulu nih bisa apa ya bilangnya, menginfluence orang penonton atau mahasiswa dengan duta genrenya atau dengan sex education-nya gitu. Krisna boleh? Oke, Sedikit mungkin ini tantangan ya. Terkait. seperti deja vu ya Kak, karena Oke. sebelumnya juga di grand final kita juga dites mengenai ini Kak. Oke, mungkin kita angkat mengenai dari kakak nih, aku kasih option mau PUP, pendewasaan usia perkawinan. Dari Kak Edo mungkin mau mengangkat materi apa request-nya? Maaf Krisna, bisa diulang tidak? Ini sinyalnya sepertinya agak main-main ya. Nggak kedengeran tadi ngomong apa. Jadi sebenarnya banyak sekali ada substansi di dalam genre. Ada 8 substansi, tapi
untuk mempersingkat waktu, mungkin aku akan bahas salah satu substansinya. Dan aku kasih pilihan nih ke Kak Edo. Oke, oke. Kira-kira Krisna harus bahas apa nih mengenai pendewasaan usia perkawinan (PUP), Hmm, atau seksualitas dan gender, hmm, atau eh, HIV atau AIDS nih Kak? oke. Kan kayaknya kita bahas tentang HIV and AIDS kan. Soalnya kan sekarang tuh lagi marak banget dengan FWB. Tahu nggak FWB? Friends with Oke, benefit tahu kan. Kak. Pasti ada hubungannya nih dengan apa HIV tadi kan. Jadi mungkin Krisna bisa bahas sedikit tentang hal itu. Oke, thank you Kak Edo. Jadi perlu kita ketahui apa sih sebenarnya seks bebas. Jadi pada dasarnya seks bebas adalah seks yang dilakukan pranikah atau sebelum nikah. Dan bisa dikatakan seks yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan, seperti itu Kak Edo. Jadi ada beberapa faktor yang melandasi seseorang atau mendorong seseorang melakukan seks bebas tersebut. Yang pertama yaitu rendahnya kontrol diri nih Kak. Dan yang kedua, rendahnya kesadaran akan pergaulan bebas. Seperti sekarang banyak sekali anak-anak muda, generasi muda yang melakukan pergaulan bebas, dan rendahnya nih, dan salah satunya yaitu bad habit, Kak. Berada di lingkungan yang tidak sehat seperti itu, dan juga tingkat kualitas terpenting adalah keluarga sih Kak. Jadi mungkin ketidakharmonisan dengan keluarga, atau yang bahasa gaul kita biasa katakan yaitu broken home, seperti itu Kak. Dan mengenai HIV/AIDS, perlu kita ketahui juga HIV dan AIDS itu dua hal yang berbeda. Karena teman-teman kadang sering sekali bilang seseorang itu AIDS, seseorang itu HIV, seperti itu. Jadi sebenarnya apa sih HIV tersebut? Jadi untuk HIV sendiri yaitu virusnya, dan AIDS itu sendiri yaitu penyakit atau gejala yang ditimbulkan terhadap virus HIV tersebut. Nah, sebenarnya HIV ini merupakan salah satu virus yang menyerang ke kekebalan tubuh seseorang. Dan sampai saat ini HIV belum dapat atau belum ditemukan obatnya, seperti itu. Jadi ada beberapa hal-hal yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari HIV atau AIDS ini. Yang pertama yaitu tidak melakukan seks bebas tadi. Yang kedua, selalu menggunakan alat safety sex, yaitu berupa kondom saat melakukan hubungan apabila dilakukan sebelum nikah atau pranikah. Dan yang ketiga, tidak menggunakan drugs dan bertukar jarum suntik, seperti itu Kak. Sebenarnya banyak banget sih yang bisa diangkat, cuman karena keterbatasan waktu, jadi mungkin segitu aja Oke. Kak. Terima kasih banyak ya Krisna ya. Terima kasih banyak juga telah menginfluence mahasiswa lainnya terkait HIV/AIDS dan bahayanya HIV/AIDS. Oke, untuk Nadia sendiri mungkin bisa sedikit menginfluence mahasiswa lainnya terkait Putra-Putri Undiksa. Untuk biar join Putra-Putri Undiksa. Oke, ini ceritanya promosi Undiksa dulu ya, karena kan ini kan tujuannya Putra-Putri Undiksa kan. Oke. Hai mahasiswa, mahasiswi baru Universitas Pendidikan Ganesha, selamat datang di Universitas Pendidikan Ganesha. Apa sih visi Undiksa? Apakah kalian sudah tahu? Tentunya visi Undiksa adalah menjadi universitas unggul berdasarkan falsafah Trita Karana di Asia pada tahun 2045. Jadi divisi ini merupakan satu yang sangat strategis, di mana menjadi acuan serta arah pokok dalam menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi di Indonesia, khususnya di Undiksa. Jadi buat kamu yang tentunya lagi mencari jati diri atau lagi mencari informasi baru, tentunya juga dengan memiliki relasi yang luas, langsung saja join jadi Putra-Putri Undiksa tahun 2023. Jadi tunggu apa lagi? Jadilah the next Putra-Putri Undiksa 2023. See you! Halo guys. Oke, lanjut aja ke Krisna ngomong lagi. Kayaknya masih bisa deh. Masih diulang ya Kak ya? Diulang. Oke, terima kasih Kak Edo. Jadi kebetulan sekali nih Kak,
pada bulan Oktober ataupun November nanti akan diadakan pemilihan putra-putri Fakultas Bahasa dan Seni. Jadi promosi mengenai putra-putri Fakultas Bahasa dan Seni. Bagi teman-teman yang ada di rumah, khususnya mahasiswa baru nih yang baru tergabung di Fakultas Bahasa dan Seni, mari bergabung bersama kami, yaitu putra-putri Fakultas Bahasa dan Seni, karena kebetulan saya sendiri selaku runner-up 1 putra Fakultas Bahasa dan Seni, dan Natia sendiri sebagai putri Fakultas Bahasa dan Seni, dan dari paguyuban putra-putri Fakultas Bahasa dan Seni kita mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan juga istilahnya dukungan nih, support dari teman-teman dan juga dari lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni untuk selalu maju dan tentunya produktif dan stay positif. Dan kita bisa berada di sini, Natia sebagai putra dan saya sendiri putra duta gender tahun 2023 itu tidak lepas dari dukungan teman-teman di putra-putri Fakultas Bahasa dan Seni, seperti itu, Kak. Mungkin untuk Natia bisa promosi sedikit nih, Nat, untuk putra-putri Fakultas Bahasa dan Seni. Oke, karena tadi udah kasih tahu sama Krisna juga promosinya, jadi langsung saja tanpa berlama-lama lagi, itu nggak apa lagi, langsung saja join ke paguyuban putra-putri Fakultas Bahasa dan Seni, dan jadilah dirimu apa adanya. Dan tentunya mari berprestasi bersama di paguyuban putra-putri Fakultas Bahasa dan Seni. Itu saja dari kami. Terima kasih, Kak Dino. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih mepet banyak ya juga waktunya. setelah hadir di podcast hari ini, menyempatkan waktunya untuk di podcast dan diajak berbincang-bincang hangat pada malam hari ini. So, terima kasih juga ya untuk kalian yang di rumah yang telah mendengar dan menonton video podcast kali ini. Jangan lupa untuk selalu pantengin media sosial FBS, Instagramnya yaitu FBS Undiksa, dan website FBS di fbs.undiksa.ac.id. Saya Dino, mewakili segenap kru yang bertugas, dan Natia dan Krisna pamit undur diri, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye, have a nice day.